Kalau lagi main ke kota Serang, Banten, jangan lupa ya bos, buat gercep kulineran khas Banten. Sate bandeng Ibu Hajah Maryam. Doi ini pelopor sate bandeng di kota Serang loh. Katanya sih ini tuh makanan yang dimasak Ibu Hajah untuk Kesultanan Banten. Tapi sekarang malah bisa dinikmati orang-orang. Puluhan juta auto masuk dari bisnis ini tiap bulan. Sepeninggalan Ibu Hajah, bisnis ini jadi rebutan keluarga. Loh, kok bisa? Dan penerusnya sekarang sudah generasi ketiganya. Penasaran sama bisnis ini, bos? Kuy, kita kulik langsung sama cucunya. Halo bos, jalan-jalan ke Serang. Jangan lupa membeli sate bandeng. Dan ini saya adalah salah satu pelopor sate bandeng di kota Serang. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Ini bos, Kang Dea, cucu Ibu Hajah Maryam, sekaligus penerus ketiga bisnis ini. Di usianya yang baru 30 tahunan, Kang Dea udah dipercaya oleh sang nenek untuk melanjutkan bisnis ini. Tapi bos, Kang Dea nggak langsung mulus loh ngelanjutin bisnis neneknya ini. Kok kenapa yang megang cucu bukan anak-anaknya? Itu sih yang masuk ke kuping saya. Ya mungkin saya juga nerima amanat dari nenek, karena nenek itu dulu 7 tahun sakit, saya ngurus. Wah, cucu kesayangan nenek nih. Senggol dong. Tapi Kang Dea ini emang udah bantu sang nenek jualan sejak masa kuliah, bos. Menawarkan produk sate bandengnya ke teman-teman kuliahnya dulu. Meski udah belajar bisnis ini sejak kuliah, tapi masih ada keluarga yang gak terima kalau Kang Dea yang nerusin bisnis ini. Makanya anak-anak nenek ada yang percaya, sebagian ada yang percaya saya ngelola, sebagian ada yang tidak. Jadi sebenarnya pro dan kontra, tapi alhamdulillahnya anak-anak nenek 60% tuh percaya sama saya untuk ngelola. Tetap semangat Kang Dea. Pundaknya agak-agak berat ya bos, karena harus meneruskan bisnis keluarga besar ini. Tapi kok bisa sih sang nenek kepikiran bikin sate bandeng ini, Kang? Apalagi doi pelopor sate bandeng loh. Dulu itu nenek itu pernah jadi juru masak di Kesultanan. Jadi dulu tuh di kota Serang belum ada masakan khas. Nenek sama teman-temannya itu ditantang oleh orang Kesultanan membuat makanan khas dari ikan bandeng. Tapi berinovasi harus jadi sate tanpa harus dipotong-potong. Harus utuh satu ikan. Dan dibuatlah orang-orang Kesultanan suka, di daerah lingkungan itu suka. Akhirnya nenek berpikir, saya punya anak banyak nih, gimana caranya keluar nih. Akhirnya keluarlah dari Kesultanan, membuat sate sendiri, door to door, dari rumah ke rumah, ya sambil bawa tentengan lah. Itu kalau cerita dari nenek. Ternyata buatan juru masak Kesultanan Banten. Pantes aja enak pol. Ibaratnya masakan MasterChef versi kearifan lokal ya bos. Untuk bandeng sendiri sebagai produk utama, proses pengolahannya agak unik ya bos. Sekilas mirip otak-otak bandeng khas Gresik. Namun pembedanya adalah letak adonan daging ikan dan tentu bumbunya bos. Kalau di otak-otak, daging ikan yang sudah dihaluskan dan sudah dipisahkan durinya dimasukkan ke dalam badan ikan. Kalau sate bandeng ini, daging ikannya menyelimuti badan ikan bandeng. Kelihatan ya bedanya bos? Kuncinya di sate bandeng ini adalah santannya. Kebayang nggak bos? Satu ikan, satu kelapa untuk adonan santannya. Wow! Kalau kelapa itu berarti kalau produksi 280, kita makanya 280 kelapa. Biar gurihnya itu kerasa di lidah. Gara-gara ini juga, sate bandeng hanya tahan 24 jam karena sifat santan yang tidak bisa tahan lama. Dan Kang Dea tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali di sate bandengnya. Nah, kemarin itu kita nyoba untuk inovasi memakai campuran susu. Nah, tapi itu masih kurang bagus, masih dibilang agak sedikit gagal. Nah, kalau yang gagal itu karena mungkin campurannya kayak susu ya. Jadi ketika dibakar, dikira kita bakal mengembang, taunya dia malah nyusut, makanya belum bisa. Dan teman-teman pun coba kita pakai inovasi pakai vakum. Kita pernah coba pakai vakum, emang bisa dia 3-4 hari di luar, cuma untuk rasanya dia berbeda. Belajar dari kegagalan-kegagalan ini, Kang Dea tetap back to basic resep yang sudah diturunkan dari neneknya. Kang Dea juga menyerahkan proses pengolahannya kepada juru masak kepercayaan sang nenek.
Setiap harinya, Kang Dea bisa memproduksi sekitar 60 kg ikan bandeng, bahkan bisa sampai lebih ya bos. Bandeng-bandeng ini didatangkan langsung dari Lampung dan Karawang, dengan ukuran ikan sekitar 350 gram. Ukuran ini sudah disesuaikan dengan resep dari sang nenek. Tujuannya agar ikan bandeng bisa cepat matang sampai ke lapisan terdalam. Meskipun lagi-lagi balik ke kualitas ikannya ya bos. Bos, di sini kita proses pembakaran itu membutuhkan waktu. Ketika bandeng lagi bagus itu hanya membutuhkan 20 menit sampai 30 menit. Dan kalau bandeng lagi kurang bagus itu memakan waktu sampai 1 jam bos. Kudu sabar ya bos masaknya, apalagi di atas arang begini. Oh iya bos, penjepit sate bandeng ini diproduksi sendiri loh. Ukuran dan panjangnya bambu sudah disesuaikan, jadi ikan bandeng gak jatuh saat dibakar. Harga yang Kang Dea tawarkan untuk ikan ini mulai dari Rp38.000 bos. Worth it nih bos, rasanya yang gurih dan manis emang enak kalau dimakan pakai nasi atau langsung. Bikin lidah berdendang nih bos, pengen lagi dan lagi. Tim cuan jadi kepo nih, kira-kira berapa ya omset dari usaha ini? Let's say dalam sebulan ada 1.500 orang yang beli dengan harga Rp38.000. Maka omset yang didapat adalah Rp57 juta bos. Maya nih cuannya puluhan juta bos. Siapa yang nyangka ya bisnis ini bisa terus hidup ke generasi ketiga. Gak sia-sia perjuangan sang nenek ya. Pantes aja Kang Dea kekeh menjalankan bisnis ini. Resep turun-temurunnya bukan kaleng-kaleng bos. Harta warisan tak berbenda. Lewat bisnis ini juga, keluarganya bisa sekolah dan bertahan hidup. Semangat terus, Kang! Bagi saya ini meneruskan usaha keluarga itu sangat berat. Tapi bagaimana caranya sate bandeng Bu Haji Mariam ini tetap eksis dan bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat luar Banten. Dan yang penting di sini kita tetap semangat. Dan yang penting cuan, bos! Hebat banget sih coach, gak kalah deh sama koboi-koboi zaman dulu yang suka ngegas juga kalau lagi naik kuda. Gimana bos, tertarik buat nyobain naik kuda-kuda yang gagah ini? Gak perlu jauh-jauh, di Cibubur ada arena berkuda dan memanah yang jadi langganan artis ibu kota. Ada Nabila Syakib, sampai anaknya Melky Bajai ikutan berkuda di sini. Seru bos. Gak usah pakai lama. Yuk ikut tim cuan bos belajar berkuda, sekalian kulik cara sang pemilik mengelola bisnis anjuran Nabi ini. Halo bos, mau tahu cara saya dan teman-teman merintis usaha berkuda dan memanah? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Cakep nih bos. Selain berenang, berkuda dan memanah emang jadi salah satu skill yang wajib dikuasai kalau pengen menggenapi sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain menyehatkan badan, bisa dapat pahala juga loh. Sehat dunia akhirat ini mah. Nah, biar usaha berjalan lancar, kesehatan kuda-kuda di tempat ini harus selalu dalam keadaan prima ya bos. Perawatan kudu rutin dilakukan setiap hari. Kebersihan kandang dan kuda harus selalu terjaga. Bahkan porsi makannya juga dihitung, biar kuda-kudanya selalu sehat dan bahagia. Jempolan abis. Kuda ini apa sih gitu kan? Udah biayanya mungkin juga cukup lumayan gitu kan. Makanya sebelum dia jatuh sakit, ya kita antisipasi. Latihannya juga, porsinya juga tepat. Terus porsi makanannya, gizinya juga diatur. Karena kita selain makanan yang wajib, itu ada tambahan-tambahan vitamin gitu kan. Wih, bener banget ya bos. Emang kalau mau mengelola bisnis kayak begini, modalnya nggak cuma duit bos, tapi juga pengetahuan yang cukup tentang perawatan hewannya. Menentukan lokasi juga nggak kalah penting, harus strategis. Jadi pengunjung makin gampang deh kalau pengen mampir. Gak usah khawatir bos, naik kuda di sini nggak bikin kantong bolong kok. Cukup bayar Rp300.000, bisa jajal berkuda sepuasnya.
dijamin sehat luar dalam deh. Nah, bagi yang belum bisa naik kuda, para pendamping selalu standby menjaga dan ngajarin para pengunjung, dijamin sampai bisa. Yang penting, jaga keseimbangan dan irama setiap langkah kudanya, bos. Terus, jangan sampai lepas tali pegangannya ya. Pelan-pelan belajar, ntar lama-lama pasti bisa. Nah, kalau udah gape banget, bisa loh memacu kuda sambil melewati rintangan. Wah, keren. Berasa kayak koboi lagi ngejar penjahat ya. Saking asyiknya, sampai lupa ngulik usahanya nih. Penasaran nih Pak Doni, dalam sehari ada berapa banyak sih yang datang main dan berlatih di sini? Salah berapa banyak sih orang yang latihan berkuda 1 bulan, itu rata-rata per hari itu sudah mencapai 20-25 orang. Ya kan, dengan apa namanya, dengan biaya latihan per kali datang itu atau per visit itu antara 300 sampai 350 ribu rupiah. Gimana bos, udah siap kalkulator online-nya? Misalkan dalam sehari, rata-rata pengunjung yang datang ada 25 orang dengan harga sekali datang 350 ribu. Artinya 8 jutaan masuk kantong per hari bos. Kalau sebulan, ya tinggal dikalikan aja sendiri. Ini masih ditambah lagi dari pendapatan kursus panahan dan kafe ya bos. Fasilitas di sini dijamin lengkap deh. Mantap. Nah, sekarang geser yuk, kita main panahan. Buat para pemula yang pengen belajar, tenang, semuanya dijamin aman. Karena sang pelatih bakal setia mengawal kita. Jangan tegang bos, kalau mau memanah kudu rileks. Lemaskan jari jemari saat melepaskan anak panah dari busurnya. Sekali 2 kali gagal, biasalah, jangan putus semangat. Latihan rutin aja terus, sekalian ambil paket kursus, seharga mulai dari 300 ribuan aja. Nah bos, selain berkuda, kita juga ada olahraga panahan di Dahab Indonesia. Mulai dari jarak 5 meter sampai 70 meter. Jadi mulai dari yang hobi olahraga aja, sampai yang mau jadi atlet. Cus, lanjut. Gantian kita nemenin si kecil yuk, naik andong dan kuda poni. Cocok banget buat melatih keberanian anak nih. Gaskeun Pak Kusir. Cakep sih ini, pantas aja anak-anak makin betah di sini. Uang seru gini tempatnya. Fasilitasnya pun lengkap, ada ruang publik indoor dan outdoor. Bahkan ada kafenya segala bos, bisa nongki dulu ini mah. By the way Pak, punya bisnis kecintaan Nabi begini emang kepikiran dari mana sih? Idenya itu berangkat dari hobi masing-masing co-foundernya. Jadi ada beberapa orang lah, ada yang suka berkuda, ada yang suka memanah gitu kan. Nah pada saat mulai pandemi, waktu itu ceritanya pas mulai pandemi gitu ya, kita tuh tetap melakukan aktivitas olahraga masing-masing, akhirnya banyak ngobrol segala macam. Terus tiba-tiba kok muncul gitu, waktu itu zaman pandemi itu kan orang lagi nyari aktivitas outdoor ya, banyak kan outdoor. Wah ini pas nih, berkuda outdoor, panahan juga outdoor. Wow, hebat banget nih Pak Doni dan kawan-kawan. Sukses menggenjot bisnisnya di masa pandemi. Emang ya, mental pengusaha tuh mesti fighter abis. Kalau enggak, bisnis bakal susah rebound saat masuk fase kejatuhan bos. Pastinya segala cara ditempuh dong buat menyehatkan bisnis yang udah dirintis selama 2 tahun. Promosi digenjot dan fasilitas ditambah. Terus, mesti cerdas banget mengelola keuangan bos, karena pengeluarannya juga pasti gede nih. Tapi bos, namanya juga olahraga, safety-nya harus diutamakan ya. Nggak sedikit yang pernah ngalamin cedera dari olahraga berkuda ini bos. Resiko jatuh itu ada, ya kan, beberapa kali memang ada kejadian juga. Tapi alhamdulillah tidak sampai menyebabkan yang fatal gitu kan. Dan ya alhamdulillah juga nih kita lagi jalin kerjasama juga dengan salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia, ya kan, untuk treatment akibat cedera karena olahraga.
Wah, top Marco, top pokoknya mah. Nggak sia-sia perjuangan Pak Doni sampai resign dari kerjaan lamanya buat nekunin usaha berkuda dan panahan ini. Salut deh, Pak. Nah, bos, berawal dari hobi bisa jadi bisnis. Yang penting pertama niatnya dulu gimana. Fokus dan jangan lupa berinovasi. Dan yang penting cuan, bos. Bosku, itu ada apaan ya? Kok terpantau ada kerumunan massa? Pada mau ngapain sih? Atau jangan-jangan ada kejadian mengejutkan? Oh, ternyata ini nih yang pada bikin tegang. Antrian panjang demi sepiring iga panggang. Wah, dijamin auto kenyang. Pantesan aja rame. Lawang ini iga panggang kesayangan para pesohor. Mulai dari promotor musik Adri Subono, pasangan Anang dan Ashanti, artis cantik Kimberly, Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil, sampai sederet influencer dan food vlogger. Halo bos, nama saya Budi AO. Mau tahu nggak cuannya bisnis kuliner iga panggang Panglima? Yuk, mari kita kemon. Let's go! Pak Budi ini adalah seorang pekerja keras, bahkan sejak ia masih sekolah di negeri kanguru Australia. Kerja part-time jadi cleaning service di restoran pun dilakoninya, demi nambah pengalaman kerja dan uang jajan pastinya. No malu, no gengsi bos. Bonusnya, ia dapat relasi chef keren yang mengajaknya adu masak. Hihi. Emang dasarnya Pak Budi hobinya ngulik dapur, jadi challenge tadi langsung ia sikat bos. Saya kerja di restoran di sana jadi tukang cuci piring lah gitu. Akhirnya si chefnya ini nanya saya bisa masak apa enggak. Akhirnya ketika dia merasakan itu dia bilang wah boleh nih gitu. Saya sempat kerja ya di perkantoran cuman kok ini saya kok nggak sesuai dengan jiwa saya gitu. Akhirnya saya coba-coba pada 2004 di halaman rumah di Panglima Polim. Wih, kalau chef aja bilang masakan Pak Budi maknyus, jadi ya udahlah ya. Emang dijamin rasanya nendang. Makanya dimulai dari bisnis coba-coba, akhirnya menggurita. Penggemarnya sekarang banyak, pesanan pun membludak. Wah ini modal seadanya, jadi meja seadanya, bangku seadanya, ya maksudnya orang tua saya punya piring saya pinjem gitu kan, punya pisau saya pinjem. Paling beli cuman kayak kompor, mungkin nggak nyampe berapa, nggak nyampe 10 juta kali. Widih, iganya segede-gede gaban bos. Dagingnya tebal, juicy, dan empuk bet. Sebelum dipanggang, iga-iga montok ini udah direbus bersama serangkaian bumbu dan rempah selama 3 jam. Wih, pasti bumbunya ngeresep dan dagingnya jadi lembut. Makin jos lagi karena saat memanggang, olesan bumbunya nggak berhenti-berhenti dikasih. Ini nih yang bikin rasanya makin juara. Bumbu merah ini adalah bumbu original barbecue yang diracik sendiri sama Pak Budi. Dari dulu sampai sekarang, racikannya nggak pernah berubah. Bikin pelanggan lama makin setia dan pelanggan baru jadi jatuh cinta. Begitu dagingnya matang sempurna, tinggal di plating bareng teman-temannya. Ada jagung manis dan kentang goreng. Kurang nendang pakai kentang? Tenang, bisa request nasi juga. Ini sih ngopreknya asal coba-coba aja. Jadi saya bikin bumbunya ABCD. Wah kurang enak nih. Terus kapan saya buat lagi isinya ABCD gitu. Ternyata sampai saya dapat yang enak. Langsung itulah yang saya pakai sampai sekarang. Seporsi iga panggang harganya mulai dari 99 ribuan bos. Tapi lihat aja nih, sepiring penuh daging gendut begini, endul maksimal. Para karyawan Pak Budi sampai nggak berjeda manggangnya karena pesanan datang terus. Untung aja, supplier iga kualitas jempolan udah jadi kerjasama belasan tahun lamanya.
So, pasokan selalu aman. Jadi kepo kan sama berapa cuan yang masuk per bulan? Ya kurang lebih sih average ya, bisa sampai 200 porsi dalam satu hari. Piye bos, keren banget kan? Kita hitung total omsetnya. Kita hitung di angka terendahnya ya bos. Kalau sehari bisa terjual 200 porsi seharga 99 ribuan, sehari masuk tuh 19 jutaan. Lah kalau sebulan, hampir 600 jutaan bos. Dari si tulang rusuk belahan jiwa ini ngucur deh 500 miliar lebih. Rasa enak itu udah jelas, tapi penjualan makin meroket karena promosinya juga agresif bos. Di sosmed rame bener tuh, bolak-balik seliweran kalau kita lagi scrolling Instagram dan TikTok. Para influencer dan artis yang pada ketagihan makin bikin tempat ini bejubelan saking ramenya. Eits, tapi jangan bayangin cuan miliaran doang bos. Membesarkan dan menjalankan bisnis dari kecil sampai segini gede selama 19 tahun tuh gak gampang. Ada masanya Pak Budi babak belur juga. Saya udah cukup ngalamin semua hal ya, sampai karyawan dibajak orang segala macam. Jadi udah ngalamin semua lah. Tapi alhamdulillah 3 panggang panglima ini tetap ada sampai sekarang ya. Dengan perjuangan saya juga lah gitu. Yes, kalau mau bisnis makin gede, sabar dan terus ikhtiar itu wajib hukumnya. No males, no putus asa. Terus satu lagi, sejahterakan karyawan Anda bos, biar mereka happy kerjanya. Akhirnya semuanya jadi positif auranya. Kayak Pak Budi nih, yang tiap bulan selalu bagi-bagi bonus. Mereka bonusnya gede. Jadi kalau saya mendapatkan misalkan nominal di atas berapa juta, mereka mendapatkan sekian rupiah. Nanti berapa lagi dan alhamdulillah gajinya mereka utuh. Wih, bisa-bisanya bonusnya lebih gede daripada gajinya nih. Pantesan pada semangat semua kerjanya. Nah, kalau bos-bos pengen sukses juga kayak Pak Budi, cepet aja realisasikan bos. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Gimana bos, udah icip-icip? Kalau mau berbisnis kuliner, yang penting percaya diri, fokus, dan yang penting cuan bos. Bosku, pasti banyak kan yang kena zong sama kendaraan yang luarnya good looking, tapi ternyata mesinnya bobrok. Duh, bukannya untung, malah buntung nih. Gak mau dong kita ngalami nasib apes yang dirasakan banyak orang. Kalem bos, biar gak darah tinggi, sini deh kita kasih rekomendasi jasa pengecekan mobil bekas bergaransi yang klaimnya nomor 1 di Indonesia bos. Bos, nggak mau kan beli mobil second yang bekas tabrakan, bekas banjir, atau yang mesinnya bermasalah? Jangan khawatir, kami punya solusinya, tetap di Cuan Bos. Ternyata bisnis Pak Jeffrey ini cuannya beneran bikin kesengsem. Gimana enggak, tiap bulannya doi bisa ngantongin sampai ratusan juta. Duit semua itu Pak. Ya mungkin antara 300 sampai 500 kali ya. Yang pasti naik turun sih, soalnya mobil bekas itu kan kayak ada siklusnya. Jadi misalnya kayak sebelum lebaran, kayak mau lebaran nih pasti naik gitu kan. Ntar setelah lebaran agak turun gitu, pasti naik turun sih. Wadaw, seger banget nih cuannya. Pasti lebih keren dari gaji bulanan waktu jadi karyawan ya Pak. Yes, bisnis yang ia bangun sejak tahun 2016 ini berawal dari pengalaman pribadinya yang ragu dan was-was ketika membeli mobil bekas di Indonesia. Dari situlah Pak Jeff mulai kepikiran buka bisnis jasa pengecekan mobil bekas yang bergaransi. Jadi konsumen nggak perlu worry lagi nih soal kondisi kendaraannya yang mau dibeli. Tahun 2015 saya waktu itu cari mobil bekas, dan itu pertama kalinya saya mau beli mobil bekas di Indonesia gitu kan. Dan saya nggak ngerti mobil, dan susah waktu itu nyari kenalan ya, yang orang yang ngerti mobil gitu. Terus saya sempat cari-cari waktu itu ada di satu online, tapi nggak ada yang bentuknya perusahaan. Jadi saya pikir kenapa nggak saya buat, dan kebetulan saya kan backgroundnya IT, saya pernah bikin sistem inspeksi buat perusahaan lelang di luar.
Oh, bermodal ilmu saat jadi karyawan. Sekarang bisnisnya malah makin berkembang ya Pak. Malah inspektornya udah merambah sampai keluar kota. Ada Bandung, Solo, Jogja, sampai Surabaya. Widih. Kerennya lagi, Pak Jeffrey juga menggandeng lebih dari 300 showroom yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, Bos. Tapi nih, kesuksesan nggak datang secara instan ya, Bos. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Bahkan di awal pun, Pak Jeffrey udah ngerasain getirnya merintis usaha yang baru ada 1 karyawan dan 1 inspektor. Bagi perjuangan terberatnya mungkin mengedukasi konsumen kali ya. Karena kita kan tadi kita pionir nih pertama untuk inspeksi dan garansi. Jadi di saat konsumen kita pertama kali jelasin tuh suka masih kurang paham gitu. Ini tuh apa sih? Jasa inspeksi itu apa? Akhirnya, ilmu bisnis ini ia kumpulin satu-satu sembari jalanin bisnisnya, Bos. Jadi bukan sulapan semalam jadi ya, panjang prosesnya. Nah, buat bos-bos di rumah yang nggak paham-paham banget soal mobil, langsung aja kontak via WhatsApp. Para inspektor akan siap datang dan melakukan pengecekan mobil. Top, nggak perlu repot, Bos. Kepo nih, Pak. Emang apa aja sih yang mesti dicek? Mulai dari kelengkapan surat, pengecekan mesin, kaki-kaki, interior sampai eksteriornya. Harganya juga jelas, nggak pakai nambah ini itu lagi. Mulai dari 300 sampai 500 ribuan. Dan jasa inspeksi kita kan ada scoring nih A, B, C, D, E. Kalau misalnya skornya B atau lebih baik, itu sudah include garansi 1 bulan free. Garansi mesin ya. Garansi mesin selama 1 bulan free dari Autospektor. Wah, kalau gercepnya sekelas The Flash begini, ya gimana pelanggan gak jatuh cinta? Udah layanannya jempolan, tarif harganya masuk akal pula. Saya mengalami kendala di mesin tiba-tiba kasar. Setelah itu saya langsung merapat ke bengkel Autospektor. Perbaikan selama 2 minggu, mobil saya akhirnya selesai juga. Sampai sekarang ini mobil saya alhamdulillah tidak mengalami kendala apapun. Tapi bos, kelihatannya sih emang cuman ngecek-ngecek doang ya. Tapi ini aslinya susah loh. Resiko mobil lecet pas lagi test drive tuh gede banget. Apalagi kalau inspektornya asal-asalan, gak pakai skill, bisa amsyong dah. Inspektor-inspektor kita di lapangan itu kita backup. Jadi kalau misalnya sampai terjadi kejadian seperti itu kan kejadian yang tidak terduga ya, nggak ada yang mau juga. Ya kita sebagai perusahaan pasti akan ganti. Cakep-cakep Pak. Makanya kalau mau bisnisnya lancar, rekrut karyawannya jangan asal-asalan bos. Kudu profesional, bagus attitude-nya, dan yang pasti ahli di bidangnya. Jangan sampai pelanggan jadi kabur, perkara layanan yang ngawur. Setuju nggak? Harus setuju dong. Semua jenis mobil bisa diinspeksi sama Pak Jeffrey. Tidak terbatas hanya mobil-mobil buatan negara tertentu saja ya bos. Dari mobil mewah sampai mobil rakyat biasa. Nah bos, gimana? Seru kan kita berbisnis di jasa inspeksi dan garansi mobil bekas? Jangan lupa siapin mental, jangan takut gagal, bangkit terus, yang penting cuan bos. Bosku, membangun bisnis adalah sebuah perjalanan panjang ya. Akan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Begitu juga untuk mencapai bisnis yang sukses tak bisa secara instan. Menjalankan bisnis kecil yang sukses dimulai dengan mengetahui siapa pelanggan kita dan apa yang paling mereka butuhkan dari kita, bos. Nah, tim cuan mau ngasih strategi nih bos, biar usaha makin berkembang. Terus bos, salah satu aspek terpenting dalam menjalankan bisnis yang sukses adalah pada pemasarannya. Strategi periklanan yang kurang baik dapat membuat atau menghancurkan bisnis kita bos, karena pesan yang ingin kita sampaikan tidak terlihat target pasar. Kemudian, akun media sosial bisnis kita merupakan kesan pertama yang dimiliki oleh calon pelanggan, sehingga penting untuk membuatnya bagus. Untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, coba cek kembali apakah konten yang kita promosikan di media sosial memicu reaksi positif. Dan branding di media sosial sudah mencerminkan bisnis kita. Terakhir bos,
Agar bisnis kita makin berkembang, kita harus tetap berpegang pada anggaran dengan menyimpan uang tunai sebagai cadangan dan memastikan bisnis kita hanya mengambil utang yang baik. Pertimbangkan apa yang bisa dipangkas dari anggaran bisnis kita. Misalnya bos, mungkin bisa menghilangkan layanan berlangganan yang tidak perlu atau mencari pemasok yang lebih murah untuk bahan produk kita bos. Udah nggak ragu kan untuk memulai bisnisnya bos? Langsung deh tancap gas, mulai bisnis dari sekarang biar bisa metik cuan bos.